Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keganasan G30 SPKI pada tahun 65 menyisakan berbagai kenangan kelam. Di channel ini kita akan membahas tentang kendaraan-kendaraan yang menjadi saksi bisu pada peristiwa tersebut. Tapi jangan lupa tekan tombol subscribe timbangane udunen. Sing gak subscribe wetengmu lemu. Oke, ikuti terus video ini sampai tuntas dan jangan kemana-mana. Begitu banyak yang menjadi saksi bisu pada peristiwa G30 SPKI, mulai dari pakaian, rumah, hingga kendaraan. Meski sudah 52 tahun berlalu, benda-benda tersebut masih tersimpan dengan baik di beberapa museum. Sebut sajalah, salah satunya Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya. Di tempat tersebut tersimpan banyak koleksi benda bersejarah, di antaranya mobil-mobil kuno pahlawan-pahlawan Indonesia. Mobil-mobil tersebut ternyata pernah digunakan oleh beberapa tokoh-tokoh pahlawan di Indonesia, seperti Letnan Jenderal Ahmad Yani dan mantan Presiden Soeharto ketika menjadi Mayor Jenderal TNI, serta truk yang digunakan untuk menculik 1 dari 7 pahlawan revolusi. Berikut mobil-mobil koleksi Museum Pancasila Sakti yang juga menjadi saksi bisu peristiwa keganasan G30 SPKI di Jakarta. Toyota Land Cruiser. Mobil berplat nomor 0462957-4410 ini menyimpan banyak kisah menarik mengenai perjalanan mantan Presiden Soeharto ketika masih menjadi Mayor Jenderal. Salah satunya digunakan sebagai kendaraan untuk mengantar Mayor Jenderal TNI Soeharto dari suatu tempat ke tempat yang lain ketika tengah menyusun strategi dalam penumpasan G30 SPKI. Selain itu, mobil Jeep tersebut juga pernah digunakan saat Mayor Jenderal TNI Soeharto memimpin langsung jalannya pengangkutan 7 jenazah pahlawan revolusi dari Sumur Tua. Mobil itu berdiri tepat di sisi kanan depan halaman Museum Pengkhianatan PKI. Kondisinya saat ini masih terlihat mulus. Aksesoris pendukung seperti lampu utama, spion, wiper, dan kaca spion kanan masih terpasang di bodi mobil. Tidak diketahui pasti tahun produksi dari mobil dengan ban berdiameter besar tersebut. Dodge 500. Kendaraan jenis truk ini digunakan untuk menculik Brigjen TNI DI Panjaitan di kediamannya di Jalan Hasanuddin, Kebayoran Baru. Truk asal pabrikan Amerika Serikat ini sebenarnya kendaraan jemputan PN Artayasa, namun dirampas oleh gerombolan G30 SPKI ketika melintas di Jalan Iskandar Shah. Oman sebagai sopir truk mengaku ditodong senjata ketika melewati orang-orang yang berpakaian loreng. Mobil berplat nomor B2982L ini merupakan produksi tahun 61. Sekilas kendaraan tersebut masih terlihat mulus, semua perangkat dan aksesoris pendukung masih terpasang. Tubuhnya didominasi oleh warna biru, kemudian di bagian belakang terpasang atap kain untuk melindungi penumpang di dalamnya dari terpaan angin, sinar matahari, dan air hujan. Oldsmobile 98. Selama menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat, Jenderal TNI Letnan Jenderal Ahmad Yani menggunakan mobil Oldsmobile 98. Kini mobil yang diproduksi oleh General Motor di Amerika Serikat itu terparkir di halaman Monumen Pancasila Sakti. Mobil berkelir hitam tersebut masih terus mendapatkan perawatan sampai saat ini. Mungkin beberapa perangkat yang menempel di bodi sudah mengalami pergantian, mengingat mobil tersebut sudah berumur tidak muda lagi. Dengan surat keputusan Kementerian Angkatan Darat nomor Kep 504-6-1966 pada Juni 66, mobil dinas tersebut dihapus dari pertanggungjawaban administrasi Angkatan Darat menjadi keluarga Jenderal Ahmad Yani. Namun pada Mei 1989, atas inisiatif Kepala Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, akhirnya mobil tersebut dipamerkan di Monumen Pancasila Sakti.
Itu tadi mobil yang sangat bersejarah dan menjadi saksi dalam peristiwa G30 SPKI. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran tentang apa yang terjadi pada saat itu. Jangan jadikan mobil-mobil itu sebagai monumen saja, sebagai peringatan bahwa kita pernah kelam pada kala itu. Oke, sampai di sini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, timbangane wetengmu lemu. Oke, semoga bermanfaat dan jadikan pelajaran sejarah dalam bangsa kita. Wassalam.